Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas lagi tentang perkembangan dari kripto ya, terkhusus untuk Bitcoin ya. Dan kita lihat juga akhir-akhir ini tampak Bitcoin memang tidak mampu menembus di 25.000 ya. Dan itu menjadi sebuah ketakutan juga bagi kita bahwa Bitcoin ini mampu nggak untuk break ya. Karena kita lihat dia tidak ada closing di atas 25.000. Semuanya berada di bawah 25.000. Nah, sekarang juga kondisi Bitcoin ini sebenarnya memang terjadi kenaikan ya, tapi sebelumnya dia terjadi penurunan yang cukup parah ya, di harga 23.500. Namun walaupun terjadi hijau, ya wajar saja karena dia baru jatuh juga gitu. Namun kita lihat ya, apakah dia mampu terus turun sampai ke support yang berikut, yaitu di 22.500. Nah, itu juga menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan ya. Karena kalau kita lihat di economic calendar juga ya, tadi pagi jam 2 tentang FOMC meeting juga mengatakan ya bahwa diharapkan nanti suku bunga akan terjadi kenaikan 25 basis point lagi begitu. Jadi ya ibaratnya dicoba untuk stabil lah, walau terjadi peningkatan memang dia kecil yaitu 25 basis point. Ya kecil pun dibilang ya tetap akan terjadi lonjakan juga ya. Kemungkinan juga di situ nanti Bitcoin akan coba menembus lagi ke 25.000 dan itu mungkin terjadi di bulan depan ya. Jadi kemungkinan untuk saat ini sampai bulan Maret akan terjadi sideways. Nah, kalau kita lihat dari sini grafiknya ya, mungkin saja Bitcoin ini akan terjadi penurunan dulu sampai 23.000, kemudian akan terjadi kenaikan lagi, kemudian akan terjadi sideways ya. Mungkin sampai Maret ya, dan di situ kita harapkan Bitcoin ini dapat menembus 25.000 dan bisa closing di atas 25.000. Nah, itu kita bisa harapkan ya, Bitcoin itu terjadi kenaikan. Kemungkinan bisa sampai ke 27.000 sampai ke 30.000. Itu jika kalau memang FOMC juga benar ya, di bulan depan dinyatakan kenaikan 25 basis point. Nah, sementara untuk hari ini ada sebuah event juga, yaitu GDP dan Initial Jobless Claim, kemudian Crude Oil Inventories. Ini juga sebenarnya akan menggerakkan juga untuk market ya. Kita belum tahu ya bagaimana hasil aktualnya, namun ini juga ya biasalah naik turun begitu. Dan saja membuat orang menjadi FOMO ataupun panik ya, takut ketinggalan atau apapun itu. Jadi tetap berhati-hati begitu, kalaupun Anda mau masuk ke market dalam kondisi nanti jam setengah 9 malam, ya Anda harus tetap menggunakan stop loss ya untuk manajemen risk Anda agar tidak terjadi kerugian yang mendalam. Memang kalau kita lihat Bitcoin ya di market secara keseluruhan dia nampak hijau ya 1,37%, tapi tadinya sempat ini 2% ya. Nah kemudian sekarang terjadi penurunan sedikit ya, kalau kita lihat grafiknya secara keseluruhan juga semua sedang mengikuti Bitcoin. Memang ada beberapa koin juga yang terjadi kenaikan ya, khususnya koin-koin dari Asia yang isunya juga kemungkinan kripto juga akan digerakkan dari Asia katanya. Ya itu kita tidak tahu ya. Bahwa yang kita dengar akhir-akhir ini bahwa Asia sudah mulai melunak, khususnya dari China dan dimulai dari Hong Kong, katanya begitu. Nah itu yang kita belum tahu apakah ini hanyalah sebuah FOMO saja yang diciptakan agar orang-orang masuk ke koin-koin Asia. Kita juga harus berhati-hati ya. Jadi tetap melakukan manajemen risk. Dan menurut saya kalau koin-koin dari Asia, saya sarankan ya janganlah kita mencoba untuk DCA ya. Mungkin sebaiknya swing trader saja udah oke lah ya. Kita main di 2 bulan, 3 bulan aja ya take profit begitu. Jangan sampai tahunan. Memang kalau kita lihat akhir-akhir ini ya memang kripto terjadi penurunan yang cukup lumayan sebenarnya ya dari beberapa hari ini. Banyak gertakan-gertakan yang membuat agak mengejutkan begitu. Memang dampak terutamanya adalah SEC ya. SEC ini memang lagi keras-kerasnya untuk menyerang kripto, staking, dan lain-lain. Jadi ya mempengaruhi market sekali begitu. Namun kalau kita lihat dari dominasinya sebenarnya masih bagus ya. Dia masih berada di antara EMA 200 dan 50, dan itu juga masih cukup baik sebenarnya untuk dominasi Bitcoin. Namun untuk altcoin tentu saja ini tidak baik ya, tapi ya tidak masalah. Ya, intinya Bitcoin kita harus tetap mengacu kepada itu. Sehingga kalau dominasi Bitcoin itu bagus ya kita harus tetap menunggu untuk altcoin. Karena ya apapun dibilang altcoin harus mengikuti Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index-nya ya memang tampak sedikit terjadi penurunan ya. Tadinya sempat 60-an nih. Tapi ini posisi 56 tapi posisi masih greed. Tampaknya memang ya market juga ataupun retail tidak terlalu takut dalam kondisi ini ya. Walaupun sebenarnya tidak mampu menembus 25.000, sebenarnya itu hal yang perlu dikhawatirkan untuk Bitcoin. Jadi kemungkinan dia masih sulit untuk terjadi break. Jadi masih banyak ya hal-hal negatif yang bisa membuat Bitcoin ini sulit untuk terbang. Karena kita lihat juga ada pertentangan tentang suku bunga. Ada yang pro dengan 0,25 poin, kemudian ada yang pro dengan 0,50 poin. Jadi ya sulit sekali sebenarnya untuk melakukan sebuah kejutan harga begitu, ledakan harga untuk Bitcoin dan kripto secara keseluruhan. Jadi kita harus tetap sabar dalam kondisi ini, dan tampaknya memang ya kalau kondisi harga Bitcoin berada di antara 25.000 dan 22.000,
Ya, tampaknya mereka sedang mencoba akumulasi lagi nih. Apakah mereka akan mau ngedam atau pump? Nah, tampaknya kalau memang ini terjadi sebuah sideways yang agak panjang, ya kemungkinan akan pump tidak akan lama lagi begitu. Mungkin di Maret ini ya akan terjadi break ya di atas 25.000. Namun ini menurut saya ya, disclaimer on, Anda harus dior juga, riset juga bagaimana baiknya, apa yang harus dilakukan untuk mengambil keputusan ya. Karena semua tidak bisa dipastikan, baik itu teknikal juga udah menyatakan akan naik ataupun turun, ya belum bisa dipastikan. Tidak ada yang bisa dipastikan. Bahkan fundamental Bitcoin yang kita kenal juga sangat bagus, tapi tetap saja bisa terjadi anjlok yang bahkan lebih parah lagi begitu. Jadi tidak ada yang bisa dipercaya ya, karena memang semua market dikendalikan oleh para big fund. Jadi kita hanya bisa memprediksi saja dengan cara logika ya, di batasan-batasan support dan resisten. Dan biasanya akan mempengaruhi psikologi para retail ataupun market secara keseluruhan, kecuali big fund ya, karena mereka yang menentukan maunya kemana begitu. Ya makanya banyak para analis juga ya menyarankan untuk Bitcoin ini, baik untuk di DCA dan Ethereum juga begitu, baik untuk diinvestasi, karena ya memang kalau kita lihat secara grafik, time frame weekly memang dia selalu menunjukkan tren yang naik begitu. Dan ini juga adalah salah satu revolusi keuangan dunia, sehingga ya Bitcoin dan Ethereum bisa dibilang terjamin ya untuk investasi jangka panjang. Berbeda dengan koin-koin lain, dan saya sarankan juga Anda lebih baik trading saja begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini ya, karena berita-berita untuk hari ini ya, mungkin berita yang paling penting adalah economic calendar ya, untuk nanti malam setengah 9 malam, yaitu GDP, Initial Jobless Claim, dan kemudian crude oil inventories, dan ada sebuah efek psikologi tentang kripto-kripto dari Asia, di mana Hong Kong yang akan menjadi pusat kripto dunia. Dan kemudian ada juga pengaruh dari sikap SEC terhadap kripto ya, sehingga ini juga mempengaruhi semua kripto ya, dan bagaimana prospek-prospek ataupun proyek-proyek yang dilakukan oleh para kripto semua belum tentu bisa menjanjikan untuk keuntungan gain yang bisa kita dapatkan. Oke ya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.